Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat serta nikmat sempat sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan kita, khususnya dalam materi pengantar mata kuliah metodologi pembelajaran. Mahasiswi ibu yang ibu cintai, terkait mata kuliah metodologi pembelajaran, yang pertama yang harus kita pahami terkait dengan apa itu metodologi pembelajaran, apa itu metode pembelajaran. Nah, di sini pertama-tama ibu akan memberikan pengertian terkait apa itu metodologi pembelajaran. Sebelum kita melangkah kepada makna atau istilah ataupun definisi terkait metodologi itu sendiri, ada baiknya kita menelusuri apa itu kata atau asal kata dari kata metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani. Nah, kalau kita lihat banyak asal kata atau bahasa-bahasa ilmiah atau terkait ilmu pengetahuan ini berasal dari Yunani, di mana dulu peradaban Yunani atau peradaban manusia bisa dikatakan atau ilmu pengetahuan kita banyak berasal dari peradaban Yunani, termasuk istilah-istilah yang terkait dengan pembelajaran. Maka terkait dengan metodologi berasal dari kata Yunani, yaitu artinya metodos dan logos. Kata logos berarti ilmu atau bersifat yang ilmiah. Kemudian metodologi, terkait dengan definisi metodologi itu sendiri, yaitu adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah. Nah, maksudnya atau intinya dari definisi tersebut, intinya metodologi pembelajaran yang pada mata kuliah kita pada hari ini yaitu bermakna atau poinnya adalah metodologi adalah ilmu, ilmu mengajar, bagaimana kita menyampaikan materi. Nah, terkait dengan pemaknaan metodologi itu sendiri, dilihat apa pentingnya metodologi atau ilmu-ilmu terkait bagaimana penyampaian materi yang akan disampaikan oleh guru ataupun pengajar itu sendiri, yaitu dilihat dari esensi metode itu sendiri. Seperti metode itu untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan metode juga merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dengan komponen-komponen yang lain dalam desain pembelajaran. Intinya, metode pembelajaran ataupun metodologi pembelajaran sangat erat kaitannya dengan bagaimana guru menyampaikan materi ataupun tata cara bagaimana guru menyampaikan materi, sehingga materi yang disampaikan oleh guru tersebut akan tercapai sesuai dengan capaian pembelajaran kepada mahasiswi ataupun kepada siswa-siswi. Baik, sebelumnya ibu juga akan menjelaskan terkait dengan dalam istilah pembelajaran banyak sekali makna-makna ataupun istilah-istilah yang kita kenal dalam desain pembelajaran atau dalam teori pembelajaran, yaitu kata model, pendekatan, strategi, metode. Nah, dalam kesempatan kali ini ibu akan mengurai satu persatu apa sih makna-makna atau term tersebut yang harus diketahui oleh calon-calon guru. Nah, seperti calon guru PAI. Nah, kita mulai dari istilah pertama, yaitu model pembelajaran. Menurut Muhammad Fathur Rahman, dengan menyertakan pendapat Joyce dan Weil yang mengatakan bahwa model pembelajaran adalah sebagai suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan oleh seorang guru sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini makna atau definisi terkait model pembelajaran. Jadi intinya model ini lebih bersifat umum dalam artian lebih luas daripada makna metode pembelajaran. Kemudian
kalau kita lihat lagi, apa itu pendekatan? Nah, pendekatan pembelajaran, kita juga perlu mengetahui apa sih definisi ataupun istilah pendekatan ini dalam pembelajaran. Ini menurut Raka Joni dalam Sri Anita mengatakan bahwasannya pendekatan adalah cara umum guru dalam memandang permasalahan atau objek kajian pendidikan sehingga berdampak. Menurutnya, pendekatan diibaratkan seseorang yang memakai kacamata dengan warna tertentu di dalam memandang atau alam sekitar. Ini perumpamaannya. Kacamata berwarna hijau akan menyebabkan dan lingkungan kelihatan kehijau-hijauan dan seterusnya. Nah, selain itu, saya juga mengungkapkan pemaknaan pendekatan menurut Milan Rianto dan kawan-kawan yang mengatakan bahwasannya pendekatan pembelajaran merupakan seperangkat wawasan yang secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi, metode, dan teknik atau prosedur dalam mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, berarti kalau melihat makna dari sini bahwasannya strategi, metode, ataupun teknik masuk atau include dalam cakupan pendekatan. Nah, jadi kita lihat berarti pendekatan dan model lebih umum daripada metode. Kemudian, apa itu strategi? Kita juga perlu mengenal apa istilah selanjutnya, yaitu adalah strategi pembelajaran. Kalau kita lihat, ini makna yang tertera di dalam materi Ibu yang Ibu sampaikan ini, bahwasanya Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK mengatakan atau mengistilahkan strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kalau Ibu menyatakan strategi pembelajaran ini seperti RPP atau setting pembelajaran, di mana memuat teori-teori pembelajaran, prosedur pembelajaran. Nah, ini bisa dikatakan dengan makna strategi pembelajaran. Selanjutnya, metode pembelajaran. Nah, selain beberapa istilah yang kita bahas tadi, ini ada lagi makna yang perlu kita tekankan, yang perlu kita bahas, karena ini akan terkait dengan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah secara implisit, metode merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kegiatan belajar dan mengajar, dan metode juga merupakan suatu cara. Nah, makna metode ini adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan tokoh Pupuh Fathur Rahman yang menyatakan bahwasannya bagi seorang guru menguasai metode merupakan keniscayaan atau bersifat wajib. Nah, apalagi di era seperti ini, penekanan yang kita gunakan dalam kurikulum 2013 adalah mencapai karakter atau mencapai pembelajaran baik secara kognitif, afektif maupun psikomotorik ataupun sikap siswa. Sebab seorang guru tidak akan dapat mengajar dengan baik apabila tidak menguasai suatu metode. Nah, ini seorang guru harus wajib mengetahui metode pembelajaran. Bagaimana menyampaikan pembelajaran, maka keniscayaan itu harus dicapai ataupun ditempuh oleh seorang guru untuk mencapai target pembelajaran dengan menggunakan suatu metode. Baik, jadi setelah kita membahas terkait dengan makna-makna TREM, tadi ada istilah model, strategi, pendekatan, maupun metode pembelajaran, kita akan menyimpulkan bahwasannya metode ataupun terkait istilah-istilah tersebut, metode adalah suatu cara penerapan guru dalam menyampaikan materi kepada muridnya agar capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, misalnya di RPP ada tujuan pembelajaran, maka tujuan tersebut bisa tercapai oleh seorang guru dibantu dengan metode. Maka pentingnya metode dalam pembelajaran seperti tidak terpisahkan satu sama lain. Begitupun dengan istilah-istilah tadi. Dalam desain pembelajaran seperti kata pendekatan, model, kemudian strategi, dan diurutannya kemudian yang terakhir adalah metode. Nah, kalau kita simpulkan seperti ini, seperti terlihat dalam gambar yang ada di PowerPoint yang Ibu sampaikan di materi ini, bahwasannya model lebih mencakup secara keseluruhan atau mengcover
semua istilah-istilah tadi. Pendekatan diartikan sebagai titik tolak sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang dirujuk pada pandangan tentang terjadinya proses pembelajaran dan masih bersifat umum. Kemudian turunannya adalah strategi, gambaran prosedur pembelajaran yang meliputi rencana, metode, dan masih bersifat umum juga. Kalau Ibu katakan strategi ini adalah seperti RPP, di mana prosedur kegiatan belajar mengajar tergambar di suatu setting pembelajaran, itu dinamakan RPP. Kemudian metode. Metode suatu cara yang diambil oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Turunan dari strategi adalah metode. Kemudian ada teknik dan taktik. Teknik adalah cara tertentu dan cara khas yang dilakukan oleh guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Kemudian di sini ada tanda panah model. Dalam artian model mengcover semua istilah ini. Model juga dapat dikatakan teori ataupun desain secara umum yang mengcover istilah-istilah atau tren dari pendekatan, strategi, metode maupun teknik dan taktik pembelajaran. Baik, untuk referensi yang Ibu sampaikan ini sebenarnya Ibu sudah punya tulisan yang kalian bisa baca dalam jurnal Pendidikan Agama Islam di UIN Sunan Kalijaga yang diterbitkan pada tahun 2018. Baik, Ibu harapkan apa yang Ibu telah sampaikan ini semoga para mahasiswi Ibu yang tercinta dapat mengerti dan paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan, sehingga pengantar dari mata kuliah metodologi pembelajaran ini bisa diterima dan bisa paham apa yang dimaksud dengan istilah-istilah metodologi, pendekatan. Hal ini perlu dipahami oleh seorang calon guru, termasuk calon guru PAI. Oke, sekian dari Ibu. Kurang dan lebih Ibu mohon maaf. Ibu akhiri billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.